Begini, iya. Oke, Nada saya lanjut yang tadi ya. Saya lanjut yang tadi. Buka Sabar. dulu Yohanes 10 ayat 28. Kasih dulu host satu lagu. Tenda biru tahu? Tenda biru. Janganlah, kita ini kan yang menciptakan lagu, artinya kita ingin memperdengarkan. Ini lagu ciptaan saya karena cinta saya kepada Yesus, makanya saya ciptakan lagu ini. Tidak mau kita dengar. Penyanyi lah, penyanyi Kalau lokal. lagu saya dulu itu begini Pak, yang saya karangkan ini kan PST. Ya. PST ini peneliti sekolah teologi. Saya ini lama di Vatikan. IJMC Oh, begitu. itu jangan modal Bagaimana congol. lagunya? Iya sabar. Ini JMC ini saya 3 tahun di Golgota. Jadi lagunya begini, waktu kita jalan-jalan Golgota itu kan Bukit Tengkorak kan, tempat penyaliban. Nah, jadi saya merubah satu lagu. Saya pemain gitar juga. Jadi saya nyanyi begini. Tak sengaja lewat depan Golgota, ku melihat ada tiang salib dihiasi indahnya mayat Yesus. Hati bertanya, perbuatan siapa? Oh iya, orang toli-toli memang ya. Sabar, Asli sabar, ya? sabar. Ini jangan dulu, jangan. Ini Enggak. bukan masalah tori-tori. Sudah aman nih, sudah akur. Sudah aman. Jadi Aman, bisa aman. dibawakan sebuah lagu. Sabar ki dulu. Aman. Ini Tuhan belum selesai mau lagu ki mau bawa. Oke, aman. Jadi Memang Pak Master, saya oke. keluarganya Pak Sabarudin, keluarganya Pak Sabarudin, makanya Oke. sabar terus. Iya, oke, sabar. Oh. Ini sudah aman ya. Kita uji teman-temannya karena ini netizen bilang uji. Jadi kita uji. Coba Bapak Master baca Yohanes 1. Tadi kan Yohanes 14:1. Nah, ini yang Ternyata ada Yohanes Sabar. 14 Iya, sabar dulu. Yohanes 4 ayat 1 tadi, Matius ya? Sabar dulu Pak, sabar dulu. Enggak, Kan kita tadi- clearkan dulu. Yohanes tadi 14 ayat 1 clear toh? Iya, Yohanes Clear, 14 sudah. ayat 1 sudah clear kan, sudah akur kan berdua kan? Clear. Bapak sudah clear, Aman. Pak Master? Clear? Aman. Oke, aman. Clear. Nah, tadi kan Yohanes 14:1. Sekarang kita kasih balik ulang Yohanes 1:14. Coba Pak Master baca Yohanes 1:14. Bentar, Yohanes. Satu-satu ya Pak. Pak Mr. Fans sabar dulu, biarkan Pak Master dulu. Coba. Yohanes 1 ayat 14. Bentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan. Seperti itu Bang Lodi. Oke. Firman itu Sebagai- telah menjadi. masih ada lanjutannya, sebagai. Sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Ya. di antara kita, dan Ya. kita telah Ya. melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ada kata diberikan di situ. Nah, sebagai anak tunggal Bapa penuh Yo. kasih karunia. Oke, Pak Master, siapa yang memberi? Oh, sudah. Bapak, Tuhan sendiri. Bapak. Yang menerima siapa? Yang menerima anak, yaitu Iya, Yesus yang mana sendiri. Tuhan? Yang mana Tuhan? Bapak. Bapak Tuhan, berarti anak yang bukan memberikan Tuhan. firman tuh. Saya nggak bisanya nggak bisa ngucap soalnya. Nah, bagaimana tuh Pak? Katanya sudah akur. Nah, tadi 14:1 berarti Iya. lain, ini 1:14 berarti Jadi, lain lagi. Pak Master ini, Pak Master ini tidak konsisten dia. Iya. Dia tidak Coba. konsisten. Jadi di dalam Alkitab kita harus konsisten. Iya. Dan itu ada pengertiannya. Nah, firman itu kan, firman Tuhan itu kan, siapa itu firman? Apakah dia bukan Tuhan? Firman itu ucapan. Iya, maksudnya apakah dia bukan Tuhan? Firman itu perkataan. Iya, maksudnya dia Tuhan atau bukan? Sebagai penyampai. Loh, pertanyaanku bukan begitu. Nah, Jadi firman Gimana, itu gimana? adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Itu saja jawabannya. oh, firman itu ada Tuhan atau bukan? Kalau saya, Ya. menurut saya firman itu Tuhan. Nah, itu firman itu Tuhan.
Oke. Jadi kita harus Firman- konsisten. Betul, harus konsisten Pak Master. Iya. Oke. Jangan Firman- bilang Oke, tadi oke, bukan oke. Tuhan. Oke, kita Nah. uji Pak ya, kita uji dia. Dia biasa Kita ini kita uji. uji dia. Oke, sabar. Firman itu Tuhan, betul Pak Master? Yo, Oke, firman telah menjadi apa? firman telah menjadi manusia. Nah, apakah manusia itu Tuhan? Ciptaan kalau manusia itu. Oh, ciptaan, bukan Tuhan. Nah, itu kan. Tuh bagaimana tuh Bapak? Coba. Saya jelaskan. Iya, Oke, jelaskan, lanjut, jelaskan. Ya, jadi Iya. jadi kita itu pertama kita harus konsisten. Jangan kita terjebak dengan permainan kata-kata. Iya. Jadi tetap firman itu adalah Tuhan. Kemudian menjadi manusia. Firman-nya tetap tidak berubah. Dia tetap Tuhan dan dia menambahkan kodratnya menjadi manusia. Begitu. Sabar, saya Dan potong, diam Pak diam Master. di antara kita. Sabar. Dan Pak kita Mister. telah melihat Sabar. kemuliaannya. Jam berapa Pak Mister, ya? Anda mengatakan bahwa dia menambah kodrat manusia. Yang tertulis itu menambah apa menjadi? Jam 8. Artinya menjadi itu kan Sembilan. bukan berarti bahwa ketuhanannya hilang. Tidak. Ntar Di mana di sini bilang ketuhanannya hilang? aja. Kata Pak Master. Ya. Tadi kan dia bilang firman itu Tuhan, begitu. Iya, setelah itu firman menjadi manusia, dia bilang manusia itu Iya. ciptaan. Kata-kata yuk. Oke. Artinya bahwa kemanusiaannya itu adalah ciptaan, tapi kan tetap ada firmannya di situ. Belanja. Begitu. Oh, Seperti begitu. misalnya, Males, Pak. Coba tanya Ya. dia, paham apa tidak? Tanya ini di atas. saya tahu juga kalau master itu. Panas sekali. Kalau mister dia paham. Pak Master, Yuk. Pak Master. Saya yang master. Sorry. Oh iya Pak Mas. Oh iya Master. Mister apa Pak- master? Oke, Anda Mister. Oke, Pak Master. Apakah? Iya, tabale. Dia yang master. Iya. Apakah firman menjadi Kembali, manusia, Ki. Pak Master? Pak Master teologi, fokus Pak. Ah. Apakah firman menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan? Oke. Berat sih ya. Oh berat Pak. Iya. Karena gini, di sisi lain dia mengatakan bahasanya dia itu sebagai Tuhan, ya kan? Di sisi lain saya tidak gitu. Berarti dia Tuhan lah ya, Tuhan manusia. Jadi mungkin Ya, saya bisa jelaskan disebut seperti sedikit, itu. Nak. Coba kita silakan, mipale silakan. kita Jadi mipale saya Mister jelaskan sedikit. Mister Fans, kita mipale kasih jelaskan ki baik-baik sama dia biar na paham Iya. Kak. Iya. Jadi Ya, lanjut. ketika sebelum jadi manusia Yesus adalah firman. Ini anunya nih awalnya kita lihatnya, awalnya. Yo. Dan ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dia lahir menjadi manusia, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kandung dia. Dan ketika dia lahir, diberilah dia nama Yesus. Makanya dipanggil Tuhan Yesus. Jadi Yesusnya itu nama manusianya, Tuhannya itu adalah firman. Jadi dia ini ada duinatur di situ. Dua menunggal yang ada di dalam diri Yesus. Dia adalah ilahi dan dia adalah manusia. Berarti Anda percaya bahwasannya Yesus itu sendiri bahwasannya dia itu sebagai Tuhan ya Pak ya? Loh, tadi kan sudah sepakat firman itu adalah Tuhan. Jadi itu kita harus continuous, konsisten. Jangan berubah-berubah. Oke. Dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan yang hidup. Bisa bergerak kemana saja. Jadi dia hidup dia. Jadi firman itu adalah Tuhan. Iya. Dan tadi kan kita sudah sepakat, kita bukan sepakat. Dan itu bukan sepakat berarti kita harus ini. Dan ini firman Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, bukan kesepakatan kita. Walaupun kita sepakat baru yang salah kan tidak bagus. Begitu maksudnya. Iya. Jadi Pak Master, jadi firman itu
adalah Tuhan sendiri, karena firman Allah adalah Tuhan itu sendiri, yang keluar dari Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah roh. Makanya kalau kita dibaptis, ya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan satu yang esa begitu. Satu, oke. Mungkin bisa nih kita menyanyi nih, aduh, daripada Bang Loading tidur. bisa kita isi dengan menyanyi dulu. Mama, jangan dulu, ini Tuhan belum selesai sudah menyanyi. Gampang Ya kan, menyanyi. ini kan sama dengan iklan. Jadi Sabar. sebelum Coba lanjut, kita tanya dulu, Pak Master sudah mengerti tadi. Yesuslah Tuhan, Yesus pun yang manusia, dua-dua semua dia. Ngerti? Oke, paham, sudah paham, sudah. dia Oke, sudah paham dia. paham. Dia pingin dengar nyanyian lagu begitu. Ya sabar, lagu. ini terakhir baru menyanyi, ini terakhir. Oke, menurut Pak Master Teologi, siapa Tuhannya Bunda Maria? Yesus. Yesus. Siapa anaknya Bunda Maria? Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Gitu. Ya, bisa begitu katanya. Begitu Pak. Begitu. Ya. Nggak ada masalah. Iya. Berarti Itu karya waktu- Tuhan. Oke, Itu baik. ada namanya karya Tuhan yang tidak terselami oleh otak manusia. Oke, baik, Nggak ada baik, masalah. baik, saya sepakat. Ya. Oke, saya sepakat karena itu keimanan. Sekarang kita beralih ke firman. Coba baca Lukas 2 nomor 11. Enggak, jangan tunggu dulu. Sudah sepakat nggak ini yang tadi nih? Ya, Yohanes 1 ayat 14. Sudah sepakat. Makanya Sudah kita sepakat. Sepakat. Jadi kalau Sepakat. jangan dulu pindah kalau tidak sepakat. sudah sepakat Sudah tadi. sepakat. Coba baca Lukas 2 Artinya nomor bahwa 11. kita simpulkan bahwa firman yang menjadi manusia di sini adalah Yesus sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Berarti Tuhannya Nah, Bunda sekarang Maria. ayat berapa lagi? Ayat berapa? Berarti Tuhan Bunda Maria anaknya sendiri. Coba baca Lukas Tunggu dulu, 2. ayat berapa tadi? Yang tadi yang disuruh. Dulu. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Kita belajar ini ya. Iya. Lukas. Ini namanya, kalau kita di sini namanya penelaahan Alkitab. Iya, Ditelaah. Ya. Lukas 2 ayat 11. Aku bacakan ya. Yo. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Oke, saya tanya sama Bapak Mister. Bapak Mister, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Yang ditanya sama Master atau Mister? Master teologi. Pak Oh, Master, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Lahir itu bukan sih ya. Berarti Tuhan Manusia. Pak Master pernah jadi bayi. Ya, bisa jadi. Oh, bisa jadi kan? Kok, bagaimana Pak Mister Adit? Kok bisa jadi? Coba luruskan dulu. Iya, artinya begini, Kalau- artinya Pak Master ini agak bingung sedikit mengenai itu. Dan ini kan karya Allah. Saya bilang tadi itu kan karya Allah. Karya. Kalau jangan kita pisahkan antara ketuhanan Yesus dengan kemanusiaannya. Jadi kalau misalnya kalau dibilang dia lahir, berarti tidak ada Tuhannya. Itu kan menunggal dia. Tetap tiap kan di sini disebutkan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu juru selamat tentang dosa, Berarti yaitu iya, Kristus, Tuhan di kota berarti Daud. bayi dong. Berarti Tuhan ada bayinya dong. Pernah Iya, dia- nggak ada masalah. Tuhan bisa. Tuhan menjadi bayi itu tidak ada masalah. Sedangkan kalau misalnya katakanlah, ya ini kan sudah peristiwa yang terjadi, ya, nggak bisa lagi kita putar-putar. Dan itu fakta, ya. Ya. Dan ketika Fakta Bang Loading. bayi ini lahir, Loading. ya, ketika bayi ini lahir, itu ahli perbintangan dari timur melihat ada bintangnya, orang Majus. Berarti Pak, hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
Kristus Ya. Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Ya. Tuhan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Memang Itu tidak ada masalah, yang ada masalah ini di otak kita. Mungkin bagi kita pikiran kita begitu. Mungkin Coba pikiran kita begitu. nyanyi, bagaimana itu Pak Mister? Jadi Pak begini, Mister. ketika Yesus itu lahir, Nyanyi ada kan bayi, dia berupa bayi. bagimu. Datanglah orang Majus. Apa kata orang Majus? Kami akan datang menyembah dia. Kan kalau dia sebagai manusia tidak mungkin dia mau menyembah dia. Orang Majus itu datang menyembah dia. Dia Berarti membawa kemenyan. kalau Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Itu kan hubungan relasi dengan Bapaknya. Kemudian Oh, berarti mengajarkan Yesus kami Bapa. tentang pengajaran tentang berdoa. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa kan di dalam Ya, nama jadi- Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, berdoa kepada Bapa. Berarti Itu Tuhan menandakan berdoa bahwa kepada ada Tuhan. hubungan antara anak dengan Bapa, begitu. Iya, berarti poinnya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada masalah. Kan dia pribadinya Nyanyi. Yesus. Sudah nyanyi. Sekarang saya nyanyi toh. Iya, nyanyi, Ki. Nyanyi cepat, silakan nyanyi. Berarti saya ambil dulu gitarku nah. Iya, ambil maki gitar, ambil. Open cam kalau mau nyanyi. Cepat nyanyi. Susah kalau jemaat begini, jangan kasih semua. Kita mesti terapkan. Telah lama Diam ku dulu Pak Pendeta. cari-cari. Kau bernarasi saja salah, apalagi menyanyi. Jadi yang saya nyanyikan ini adalah ayat Alkitab. Iya, silakan. Langsung poinnya saja, ndak usah kata-kata apa. Oh, tidak kan harus ada intronya. Coba buka Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Iya, oke, silakan nyanyi. Silakan. Itu yang saya lakukan. Yohanes siap. 10 ayat 28 sampai ayat 30. Itu lagunya. Kenapa tidak bikin lagu dinyanyi di apa Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3, padahal naskahnya bagus. Ini kan penguatan. Kita ini memberikan penguatan kepada diri sendiri. Coba kita mipale apa tindis A minor. Kalau A minor lain juga. Coba tes A minor dulu, tes dulu A minor. Cering. Baru C, langsung masuk C. Coba carikan nada ini. Ingin ku menangis. Lanjut. Oke, ulang. Ya. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang di kayu salib. Benar tidak? Bagus tidak? Lagunya bagus. Kayaknya kalau nggak pas. Begini. Iya, Oke, nada saya lanjut yang tadi ya. Saya lanjut yang tadi. Buka Sabar. dulu Yohanes 10 ayat 28. Kasih dulu host satu lagu. Tenda biru tahu? Tenda biru. Janganlah, kita ini kan yang menciptakan lagu, artinya kita ingin memperdengarkan. Ini lagu ciptaan saya karena cinta saya kepada Yesus, makanya saya ciptakan lagu ini. Tidak mau dengar. Kan saya kan sudah dikasih kesempatan untuk Oh membawakan iya, lagu saya. nyanyi ya, silakan nyanyi. Dan ini ciptaan saya sendiri. Oke, begitu. silakan. Biar Bang Ladi. Iya. Buka. Mana suara? Bagus lagunya nih. Bagus lagi. Ish. Mantap lagunya.
Wih. Luar biasa, mantapnya. Pakai handset bagus ini. Kalau kita dengar pakai handset bagus ini. Iya. Iya, asik. Dia punya lirik ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pintar ya, pintar Bapak ini, teman-teman semua pintar Bapak ini, dia cipta lagu loh, pintar sekali, bagus sekali. Iya, bagus. Suaranya hilang. Mantap. Fokus Pak, fokus, fokus nyanyi. Iya. Nanti teman-teman buka Kejadian 6 nomor 6 ya. Bagus itu juga, naskah bagus. Asik. Mantap. Luar biasa. Iya, kasih keluar semuanya. Sekalian nyawa-nyawa, Pak. Asik. Luar biasa. Asik. Terhibur mereka di bawah, mantap, Pak. Oke, mantap sekali, Pak. Ya. Jangan di-mute, dibuka kamera, dibuka. Wih, itu Bapak cipta sendiri lagu itu. Bapak cipta sendiri. Iya, berkat bimbingan Roh Kudus. Berkat bimbingan, tapi naskahnya bagus ya. Bisa Bapak atur begitu ya? Dia punya naskah itu ya? Bukan naskahnya bagus, memang firman Tuhan. Tadi kan saya bilang Yohanes 10 ayat 28. Iya, betul, sudah firman Tuhan. Tetapi dia punya nada itu pas, dia punya musik pas, dia punya suara. Bapak punya suara juga, Pak. Memang Bapak penyanyi. Iya. Dia penyanyi lah, penyanyi Kalau lokal. Kalau lagu saya dulu itu begini Pak, yang saya karang kan, ini kan PST, PST ini peneliti sekolah teologi. Saya ini lama di Vatikan, IJMC itu, jangan modal congol. Iya sabar, ini JMC ini, saya 3 tahun di Golgota. Jadi lagunya begini, waktu kita jalan-jalan Golgota itu kan Bukit Tengkorak kan, tempat penyaliban. Nah jadi saya merubah satu lagu, saya pemain gitar juga, jadi saya nyanyi begini. Tak sengaja lewat depan Golgota, ku melihat ada tiang salib, dihiasi indahnya mayat Yesus. Hati bertanya, perbuatan siapa? Terus tak percaya, tapi ini terjadi. Ku bersanding, duduk di kayu salib. Air mata jatuh tak tertahan. Kau hianati ajaran suciku ini. Dia Mas Sore. Tanpa Pilatus diriku tak ditangkap, tanpa Herodes diriku tak ditombak, tanpa Sibilis diriku tak dijual. Salah lagi. Aduh, bagaimana pemain musik? Salah itu nadanya. Pantas Salah nadanya. Nah, soalnya doubling. Coba ikut suara saya. Padahal suara saya bagus loh. Gitarmu itu yang tidak bagus itu, Bang. Weh,
gitar fals mahal itu. ini. Mas, mahal. Yang aku bilang tidak bagus. Iya, dengar begini. Nah, dia punya ref begini. Dia punya ref itu tanpa Pilatus diriku tak ditangkap, tanpa Herodes diriku tak ditombak, tanpa Sibilis diriku tak disalib, tanpa berdosa dosanya oten longor, ku tak percaya dirimu tega salibkan aku dengan cara terkutuk. Itu kan merujuk kepada Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi kutuk. Betul itu. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu selalu benar. Iya, firman Tuhan tidak salah. Yang salah itu Bapak yang menarasikan firman Tuhan. Coba Bapak masuk A minor, coba Bapak masuk A minor. Nah, A minor, coba A minor. Saya yang menyanyi maksudnya. Tidak usah, jangan menyanyi, jangan makin menyanyi ya. Saya dulu. Bang Loding, aku pamit dulu ya, mau pergi dulu. Tuh, gara-gara Bapak menyanyi dia pamit itu kan. Gara-gara Bapak menyanyi itu. Coba Bapak bisa rangkai kata-kata, bisa enggak kita kasih Bapak punya jangan nyanyian yang bukan tidak nyanyian yang lain. Maksudnya ini yang firman Tuhan. Coba Bapak rangkai firman Tuhan, jadikan musik yang di Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Coba tes. Itu harus dirancang, didesain dulu, bukan langsung coba dinyanyikan. baca dulu firmannya. Didesain dulu. Baca dulu firmannya. Nah, artinya kan tadi saya sudah nyanyikan di Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 itu clear kan? Clear iya, itu clear. Ini yang saya minta. Coba Bapak baca dulu Yeskiel. Jadi Yesus 23 itu nomor 1. memberikan hidup yang kekal. Ya. Iya. Itu jaminannya, itu jaminan keselamatan. Iya, dengar dulu. Yang saya mintakan, coba Bapak tes baca dulu Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Bisa ndak Bapak rangkai itu? Baca dulu. Belum lagi Itu baca. kalau kita menciptakan sebuah lagu, itu kita harus minta bimbingan dari Roh Kudus. Tidak mungkin langsung tiba-tiba begitu, nggak bisa. Iya, Bapak sudah baca itu apa belum firman Tuhan yang itu Bapak sudah baca? Semua Alkitab ini saya sudah baca. Apa bunyinya? Apa bunyinya Yeskiel? Apa bunyinya Yeskiel 23 nomor? Yang ditunjuk ayat-ayat begitu ini kan kita kan lompat-lompat, nggak boleh itu. Kita kan berfokus kepada Tuhan betul. Yesus tadi. Kenapa Bapak Apakah tidak mau Yesus baca? itu Tuhan atau tidak? Kan kita tadi sudah sepakat Yesus itu Tuhan. Oke, kita sepakat. Ya. Terus kenapa Bapak tidak baca Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3? Siapa tahu bisa Saya jadi lagu. baca. Coba bacakan di situ ayatnya. Bacakan coba. Bukan Saya pegang sama-sama gitar kita di ini. situ. Ayo, buka Saya pegang sama-sama gitar kita di situ. masalahnya. Bapak, ini firman Tuhan. Kenapa Bapak tidak mau buka? Buka sama-sama. Kita buka Saya sama-sama. bukan, maksudnya saya ada pegang gitar. Kasih taruh. Lebih bagus pegang mana? Pegang Bibel apa pegang gitar? Dua-duanya lah, karena itu kan gitar itu kan itu. peralatan. Coba Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 itu bagus itu. Saya cari-cari nadanya itu. Coba. Yeskiel. Kenapa Bapak itu tarik turun? Katanya Bapak nyanyi tidak sesuai dengan musik, padahal dia punya telinga yang tidak sesuai musik. Yeskiel Yeskiel berapa? 23 nomor 1 sampai 3. Yeskiel 23. Jadi ini Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. ya. Judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nah, coba baca.
Oholiha ini atau Oholiba ya? Oholiba ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu. Jadi dua perempuan ini anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa Apa itu? mudanya. Baca apa itu? Di sana susunya dijama-jama Baca dan apa itu, dada Pak? keturunannya dipegang-pegang. Iya, Apa yang kita baca? Apa yang kita baca itu? iya firman Tuhan. Kok bersunat susu dipegang? Iya, ini kan bicara fakta. Boleh berarti boleh susu Jadi dipegang. Alkitab itu dia bicara fakta supaya apa? Supaya kita tidak ikuti begitu. Ini kan menandakan fakta yang terjadi yang ada di sana itu. Tapi Jadi mereka berdua ini dia bersundal di Mesir iya. dan itu diceritakan. Jadi Alkitab tidak boleh misalnya karena bersundal tidak boleh ditulis, tidak boleh begitu. Jadi dia Tapi itu- menceritakan semua yang terjadi begitu. Coba dia dipegang apa? Dia dipegang apa? Nah, kenapakah kita terlalu merinci begitu? Tidak boleh itu. Jadi yang penting bahwa Katanya tadi firman yang Tuhan. penting bahwa di sini memang terjadi itu fakta yang diceritakan begitu. Tidak usah kita Katanya tadi terlalu firman Tuhan. tidak otak selangkangan, nggak boleh, tidak bagus itu. Kenapa Bapak emosi katanya firman Tuhan? Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Jadi ini bersaudara ini Ohola dengan Oholiba. Nah, mereka kenapa itu bersaudara? Kenapa mereka? Ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki. dan Belum lewat. perempuan. Bapak tidak baca baik-baik. Aduh, kenapa tidak baca baik-baik? Datanglah firman Tuhan. Ya. Ada dua Kepadaku. orang perempuan. Mereka sedang berapa? Ya, Berapa? mereka bersundal Bersundal di sana susunya di apa? di Mesir. Di Mesir ini kejadiannya. Iya, di sana mereka di apa-apa itu? Mereka bersundal pada masa mudanya. Ini memang cerita yang sebenarnya. Iya, maksudnya saya tanya di apa? Yang mereka tidak sana? perlu. Kalau menurut kalian kan harus disembunyikan, tidak boleh. Ini kan supaya mengajarkan kepada kita Iya, di tentang sana kebenaran. Jangan kita ikuti begitu. Iya, di sana Tidak mereka boleh kita kenapa? ikuti. Iya, mereka kenapa di sana? Ya bersundal. Namanya Iya, juga di apa? bersundal. Ya, caranya Kalau bagaimana? Coba baca. Baca Ya sekali. kan loading sendiri tahu kalau misalnya masuk ke rumah orang bersundal bagaimana caranya. Kan kita harus begitu juga. Nah, bagaimana caranya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal? Kenapa saya Apa masuk tujuannya ke ke situ? sana? Saya kan Apa punya tujuannya rumah. ke sana? Nah, Saya seperti tidak ke itu, sana. kembalikan seperti itu, begitu. Kan saya tidak ke sana. Iya, artinya begini. Artinya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal dan memang dia memang menyiapkan dirinya untuk bersundal dan tujuannya kita menuju ke sana untuk bersundal, kan kita saya pasti tidak- menjama-jama kan Saya- begitu. saya tidak ke sana. Inilah kejadian yang terjadi yang sesungguhnya. Nah, Iya, kenapa tapi kita kenapa harus dicerita? Dia di apa? Dipegang-pegang apa itu? Coba Bapak ya baca. memang Apa yang kejadiannya dipegang? seperti itu. Jadi Iya, tapi tidak yang boleh kita dipegang sembunyi. Jadi kan masuk pikiran kalian karena ini tidak boleh diceritakan. Tidak Bukan boleh, yang harus dipegang, diceritakan. apanya? Karena Apanya ini yang dipegang? fakta. Fakta yang Apanya? terjadi jadi harus diceritakan begitu. Iya, yang saya tanyakan apanya yang dipegang itu? Banyaklah semuanya tergantung keinginannya Bapak. Apa yang mau dipegang kan begitu. Oh, berarti itu ala Bapak. Enggak, Bapak maksudnya Bapak kamu. Gitu. Maksudnya itu kenapa kalau ada Nah, di tergantung apa yang Anda inginkan, pegang-pegang terserah lah, Oke. pegang apa Kalau yang. Tapi seandainya- yang dicatat di sini Oke. adalah hal yang fakta dan benar Ya, terjadi. kalau seandainya anak Anda yang baca itu bagaimana? Tidak ada masalah kan nanti kan dibimbing. Kalau dia ditanya- dibimbing, kalau dia ditanya, dibimbing Bapak, dalam iya. roh dan kebenaran. Begitu Oke, semua. tiba-tiba dia tanya misalnya dia tanya, Bapak, bagaimana cara pegang susu yang terbaik? Semuanya itu memang kalau kita berpikir bahwa bagaimana, tapi kalau sudah dibimbing oleh Roh Kudus pasti ada solusinya.
Iya, tapi kan ditanya kalau dipegang susunya di jama-jama. Ada bagaimana solusinya. Ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, pikiran kita tidak pikiran selangkangan. Iya, coba. Nah, Coba. pikiran kita betul-betul pikiran Sabar. yang ilahi begitu. Iya, Jadi, dengar dulu, iya. dengar dulu, sabar, jangan maki emosi. Di situ kan ada susunya di apa? Coba jujur, kita butuh kejujuran. Ya katakannya, susunya di apa? Nah, tergantung dari pemesan. Susunya mau di apa? Pemesan. Begitu. Jadi tergantung selera masing-masing lah begitu. Tapi yang diceritakan di sini adalah fakta dan itu benar-benar sabar. terjadi. Itu dia, itu jadi yang banyak dibutuhkan orang, oleh Roh Kudus, jadi apa banyak Roh orang Kudus? ingin mencari kelemahan Alkitab dengan membaca hal-hal seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Begitu. Kan kita kan membaca Alkitab untuk mencari kebenaran Oke. yang sejati. Apakah Anda sudah dibimbing oleh Roh Kudus? Ini saya mau serius. Iya, saya dibimbing oleh Roh Kudus. Oke. Bisakah Kenapa Anda saya menjelaskan- dibimbing oleh Oke, Roh Kudus? Sabar. Tunggu dulu saya jawab. Kenapa saya dibimbing oleh Roh Kudus? Buktinya tadi saya menciptakan lagu. Oke, sabar. Bukan masalah lagu. Ini masalah pegang-pegang ini. Itu salah satu. Iya, salah satu itu. Ini yang salah kedua ini. Itu tadi satu yang salah. Ini yang kedua yang salah. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda dibimbing oleh Roh Kudus, coba Anda jelaskan Yeskiel nomor 1 sampai 20. Kenapa ceritanya begitu dan apa maksudnya? Coba dibaca. Coba jelaskan. Saya dengar. Saya Apa dengar tadi? silakan. Apa? Yeskiel 23 nomor 1 sampai 20. Coba Anda baca, saya dengar. Coba. Dibimbing oleh Roh Kudus. Enggak, saya kan bilang tadi di sini ayat 5 ya, kayak ayat 4 kan kita sudah baca tadi. Coba Dan baca Ohola ulang, berzina, dia berzina, Ohola ini berzina. Nah. Sedangkan aku punya, ia sangat birahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya pemuda-pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia birahi dan dengan berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang dan dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Bapak. Ya, apanya yang salah di sini? Apanya yang salah? Tidak rasa gimana? Tidak apa-apa. Alkitab itu mengungkap fakta, ya, supaya kita tidak ikuti. Itu kalau misalnya kau hanya padahal dalam kelakuan sama seperti ini. Kalau Kan saya begitu. tunjukkan ayat bahwa dia mengajak bagaimana? Maksudnya mengajak apa? Dia mengajak untuk bersundal. Siapa yang mengajak untuk bersundal? Ada di Alkitab itu yang tertulis. Saya tunjukkan kalau marilah kita Nah, maksudnya Oke. maksudnya Di dalam ini sudah Alkitab- clear ini. Iya, sudah clear ini tapi Yeskiel 23. Oke, sudah clear, tapi di dalam Alkitab dikatakan begini. Jadi marilah kita- maksudnya ini Yeskiel 23 adalah Oke. fakta yang dituliskan. Oke, fakta yang tentang dituliskan, baik. persinahan ya, persinahan. Oke, baik. Ya. Kenapa di Alkitab mengajak selingkuh? Dan di mana ayat mana? Ayat mana? Amsal 7:18. Amsal. Kita bahas Amsal 7 Amsal 7. nomor Mazmur, habis 18 sampai Mazmur, 19. Amsal, ya. Habis Mazmur Amsal. Kenapa diajak Amsal selingkuh? Coba Anda 7. tanggung jawab. Jadi semua tadi itu sudah clear ya, tidak ada yang tidak clear. Iya, kenapa Amsal diajak 7. selingkuh yang saya tanyakan? Amsal 7 ayat Amsal 7 ayat 18 sampai 19. ayat 18. Ayat 17 sampai 18. 18. Oke. Jadi ini judul perikopnya adalah nasihat tentang persinahan. Jadi itu judulnya ya. Ya. Jadi Amsal di sini memberikan nasihat tentang persinahan. Oke, silakan baca. Nah, Kenapa dia oke, memanggil? kita baca. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur,
gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, Nah. betul. Ya, Betul. marilah. Berarti dia panggil atau tidak? Marilah. Iya, dia panggil. Sama Nah, kalau dia panggil Bapak, kalau dia panggil Anda mau tidak? Begini ceritanya, Ah, kita gimana? lihat ceritanya lagi ya. Oke, Ketika siap. Yusuf waktu di Mesir, kan dia Amsal digoda atau oleh Yusuf. Amsal. Tunggu dulu. Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Nah, apakah Yusuf mau? Kan Ya udah tahu, begitu. tanya Itu sama kan Yusuf, kenapa tanya sama saya? itu artinya kan dia tidak mau dia. Kalau ini lain juga, ini dia mau, dia ini. Dia menggoda suami orang, kan Oh, begitu. kalau Yusuf tidak mau, kalau yang itu dia mau. Dia mau. Berarti Bapak ada Nah, karena di di situ. sini makanya dikasih nasihat buat kita. Jadi di sini ada ceritanya supaya kita dikasih nasihat tentang persinahan. Jangan kamu melakukan seperti itu. Kalau dia panggil Bapak, Bapak mau tidak? Saya seperti Yusuf. Oh, iya. Oke Bapak. Bapak saya ini kita Mipale tinggal di mana? Di Makassar Ki? Apa di mana? Ya, saya di Kendari. Oh Kendari. Nanti Ya. apa kita Ada anggota? Iya, begini nanti saya follow, nanti kirim nomor tak. Soalnya saya mau rencana ke Kendari. Oke deh, boleh. Kita ngopi-ngopi di Kendari, oke? Boleh, boleh, boleh. Oke. Iya, saya mau rungkat dulu karena kita ada mau Oh iya, keluar iya. sebentar. Atau saya menyanyi dulu sebuah lagu lagi. Jangan nanti menyanyi nanti sebentar Ki. Ki menyanyi satu album, satu perikop boleh. Ya, nanti satu Oke, perikop sip, kalau mau sip. menyanyi. Oke, siap Pak. Ya, Saya izin sip. follow. Jangan lupa Oke, DM. sama-sama. Oke, Oke yang deh. penting Bapak kalau dia ajak Bapak mau tidak jujur. Ya. Amin, amin. Kalau dia ajak Bapak mau tidak? Mau diajak mana? Marilah kita memuaskan berahi. Kalau dia ajak Saya seperti Yusuf. Iya. Konsisten tuh. Bateraiku lemah. Oke. Kenapa tiba-tiba? Katanya tadi mau nyanyi satu lagu, kok tiba-tiba cepat sekali baterai dia, Iya, Pak? ada peringatan, baterai lemah. Tinggal Oke. satu. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Oke. Ya. Yo, selamat ya. Shalom. Ya. Siap, salam.